Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah patahnya sayap malaikat langit. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karya Hujatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Turtusi atau Imam Al-Ghazali dikisahkan tentang hukuman malaikat yang terbukti enggan menghormati kedatangan Rasulullah SAW. Al-Kisah, ketika itu tengah terjadi peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Di saat itu Rasulullah SAW melintasi langit. Terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris dan melayaninya. Mereka begitu hormat atas kedatangan Rasulullah SAW. Akan tetapi ada satu malaikat yang enggan memberi hormat. Malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah SAW melintasi langit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya. Tidak hanya itu, malaikat nakal itu juga diasingkan di bumi dan ditempatkan di atas sebuah gunung yang tinggi. Di tempat itu malaikat yang satu ini hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Keberadaan malaikat yang dihukum tersebut diketahui oleh Rasulullah SAW saat mendapatkan laporan dari malaikat Jibril alaihi salam. Kepada beliau malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Ka'af dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis." Malaikat Jibril lantas mengatakan bahwa suatu hari ketika malaikat yang malang itu melihat kehadirannya, sambil menangis malaikat itu meminta pertolongan. "Adakah engkau mau menolongku wahai Jibril?" tanya malaikat malang tersebut. "Apa salahmu?" tanya malaikat Jibril. "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat." Jelas malaikat malang itu yang terus-menerus menangis dan menyesali perbuatannya. Setelah menangkap penjelasan itu, malaikat Jibril pun mencoba untuk memberikan pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad SAW." Kemudian Jibril menyampaikan hal itu kepada malaikat malang tersebut agar membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat malang tersebut langsung membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasananya. Perintah bersolawat. Sebagai muslim, sudah seharusnya kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Selain sebagai bukti cinta kita kepada beliau, bacaan sholawat juga bernilai pahala serta memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar kita senantiasa membaca sholawat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi SAW. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.